Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati SPD, guru PPKN dari SMK Madinatul Hadid, akan membagikan video pembelajaran kreasi anak kelas 11 Perbankan Syariah. Happy watching everyone. Rico Filo Remix. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan merupakan lembaga guna mencari keadilan untuk mendapatkan hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional, tidak pernah lepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman atau Mahkamah Agung. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. A. Pancasila terutama sila kelima. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bab 9 Pasal 24 ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Klasifikasi lembaga peradilan. Menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, sesungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, antara lain 1. Peradilan umum, yang meliputi pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama, yang terdiri atas 1. Pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3. Peradilan militer, terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang untuk mengadili suatu perkara. 2. Kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Pengadilan umum. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Peradilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi terdiri atas ketua, dan wakil ketua. Hakim anggota pengadilan tinggi adalah hakim tinggi. B. Peradilan agama. 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Ketua pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. C. Peradilan militer. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran.
B. Peradilan Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang dianjurkan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. 5. Tingkatan lembaga peradilan. Yang A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan, atau penghentian tuntutan. Yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua berfungsi untuk menjadi pimpinan atau pengadilan-pengadilan negara di dalam daerah hukumnya. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan wewenang sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Pengadilan agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tinggi untuk semua lingkaran peradilan dan memberikan pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tingkat karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. Yang ketiga, salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan